saya belum pernah ngaji itu dari kecil, namanya Habib itu belum pernah. Dulu tuh nggak ada Habib-Habib itu. Ada upaya sistematis pelan-pelan menghilangkan tokoh-tokoh besar Jakarta, misalkan penyerahan Jakarta atau para pendahulunya. Ini analisa saya. Itu tidak ada kuburan di situ gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Ayolah kita nekat. Iya, saya ingat itu 2010 ke atas lah, 2011an lah. Kan kebetulan waktu itu kita sering keliling tuh, iya, dengan Kiai Kondang lah itu, iya, Kiai Syarif tuh. Itu kan banyak kejadian juga. Iya. Ini kuburan kosong, tadinya nggak ngaku juru kunci, akhirnya ngaku juga. Leluhur itu kan kita harus berani, artinya berani, kita harus menentukan ini kebenaran, kita harus luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya bisa berkunjung ke orang tua saya ini, orang tua Babel Lukman Har, sebagai tokoh Betawi yang mana tentu sebagai orang Betawi pasti banyak mengetahui berkenaan dengan kesejarahan Betawi, setidaknya tradisi-tradisi Betawi. Dari ini tempo hari kita pernah ngobrol ya berkenaan dengan makam Mbah Priok ya, yang panjenengan pada saat itu mengatakan sejak saat itulah Babe sudah berkeyakinan makam itu kosong, ya kan? Ya. Dan pada saat itu juga Babe mengatakan bahwa ada yang mengatakan Mbah Priok itu atau Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dikatakan sebagai pakunya Jakarta. Kan itu ya. Iya. Ternyata ya itu bukan hanya isapan jempol, bukan hanya omongan dari gardu ke gardu. Ternyata ditulis di buku ini. Coba ini nih. Ya kan? Ini pendapat dari Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atos. Dijelaskan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atos RA mengatakan bahwa Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qut Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad RA merupakan paku emasnya Jakarta, khususnya Tanjung Priok dan seterusnya. Coba itu. Ternyata itu bukan hanya omongan dari mulut ke mulut, disampaikan ini para pemirsa. Nanti kami coba perlihatkan strukturnya. Bukunya ini adalah buku ini diterbitkan oleh pihak makam Mbah Priok itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan istilah paku emas ini, Babe sebagai orang Betawi ya, lahir di Betawi ya? Betawi asli. Betawi asli ya. Kalau saya kan cuma numpang hidup di Betawi gitu ya. Lebih bener asli. Lah di daerah Bangka ya, Bangka, Jakarta Selatan. Mungkin sekilas bisa diceritakan bagaimana kehidupan religius panjenengan ketika masih kecil sampai remaja, kehidupan keagamaan di daerah Bangka itu. Saya pernah dengar Bangka itu disebutnya Betawi Ningrat. Iya, Iya. Tapi itu hal lain lah, hal lain. Kalau kehidupan religius kayak ngaji dulu tuh gimana di sana, Be? Jadi tradisi Bangka ini semasa kecil itu tiap habis maghrib itu kampung itu sepi, artinya di jalan-jalan. Itu biasanya terdengar suara orang ngaji, baik di musola, di masjid maupun di rumah-rumah. Itu sudah betul-betul udah tradisi seperti itu. Jadi memang banyak bilang, orang dulu kan bilang, "Ulas, jangan main maghrib-maghrib, jangan keluar." Gitu kan, ya. Nanti macam-macam lah kan, gitu. Ya kan, mengerikan. Itu orang dulu ngasih anak-anak kecil itu begitu. Jadi setiap maghrib itu sebelum maghrib udah pada masuk semua. Itu dulu saya mengalami seperti itu. Dan ngajinya itu dilanggar atau masalah itu? Iya, dilanggar. Kalau boleh tahu, Babe itu ngajinya ke siapa dulu? Ke Kiai atau ke, mohon maaf ya, ke Habib itu? Nah, saya belum pernah ngaji itu dari kecil, namanya Habib itu belum pernah. Dulu tuh nggak ada Habib-Habib itu. Makanya saya kaget kalau tiba-tiba ada tadi itu paku emasnya. Tanjung Priok, paku emas dari mana kan gitu. Nah itu saya kaget kan. Kehidupan itu saya ceritakan dulu seperti itu tadi itu ya. Kemudian Betawi itu
menurut saya itu termasuk suku. Iya, suku ya. Nah, suku Suku Betawi. yang isinya bermacam-macam Itu budaya. ya, bermacam-macam budaya bercampur di situ menjadi satu kesatuan, menjadi Betawi. Betawi. Nah, Jadi yang disebut Betawi itu bukan hanya komunitas Iya. ya, tetapi adalah suku. Suku. Nah, mungkin ini lebih lanjut nanti urusannya semacam orang-orang antropologi, karena memang Betawi ini ya ibu kota dari dulu kan, ada pelabuhan Sunda Kelapa. Betul. Walaupun nama Betawi mungkin muncul setelah setelah era Batavia mungkin ke sana. Nah, kembali lagi kepada persoalan kehidupan keagamaan khususnya di Bangka. Karena di kuping saya itu selalu terngiang-ngiang Betawi ningrat gitu ya. Kalau keagamaan di Bangka masih kecil itu memang kalau yang semarak itu namanya dulu Muludan. Muludan, Maulid. ya. Tapi dulu dibilang Muludan. Sama sama kampung saya. Muludan. Nah, kalau Muludan itu orang Betawi itu benar-benar apa ya, menyambut yang luar biasa gitu loh. Jadi kalau ada Muludan setiap di masjid gitu, Ya. nah itu potong kerbau dulu. Masya Allah. Bukan sapi, kerbau dulu tuh. Potong kerbau itu. Sampai menghormati Nabi. Nah, itu makan sama-sama, satu nampan apa sama-sama. Dan yang berceramah itu biasanya ya kiai-kiai setempat gitu. Oh iya? Setiap soalnya di Betawi dulu itu kan banyak kiai-kiai, Iya, iya. banyak guru-guru gitu. Paling tukar-tukaran, yang nanti di sana diundang ke sini, nanti dari sini diundang ke sana untuk Maulid itu, untuk pencerahan seperti itu. Tapi sepengetahuan Babe itu tahun berapa? 70, 80? Saya kan lahir tahun 62. Kalau 62 aja, kalau SMP tambah 19 tahun, Iya. ya kan, itu baru tahun berapa tuh? 72 kan? 72 ya, 70-an lah ya. 70-an. Kasarnya di era 70-an hingga 80-an dalam kehidupan religiusitas khususnya di daerah Bangka ya, dalam Muludan contoh utamanya, itu penceramahnya ya dari kalangan orang Betawi Orang sendiri, Betawi. kiai Betawi sendiri. Betawi Katakanlah sendiri. pribumi gitu ya. Tidak pernah ngundang dari kalangan Balwi gitu. Oh, nggak ada, belum pernah saya kena Balwi, baru-baru sekarang aja. Dan pemirsa, sebenarnya saya tahu leluhur beliau ini karena saya pernah soan, sebenarnya keluarga besar Kiai. Sedikit aja lah biar penasaran, tapi nggak usah lah ya, nanti dibikinnya jualan leluhur gitu. Nah, ini adalah kilasan bahwa dari satu titik ya, khususnya di daerah Bangka, Jakarta Selatan, seperti yang Babe saksikan ya, setidaknya dari tahun 70-an hingga 80-an, mungkin juga 90-an ya. Karena tahun 2000-an ini dari analisa saya ya, yang bukan Betawi, tapi saya wartawan gitu, setelah tahun 2002-an itu mulai ada kelompok-kelompok yang kemudian buat majelis-majelis, ada konvoy dan segala halnya itu. Nah, kembali lagi kepada masalah istilah Pakumas ini, mohon maaf tiada maksud untuk merendahkan, walaupun tentu dari teks di buku ini menunjukkan dia ingin meninggikan. Sebagaimana yang kita bahas pada saat itu ya, bahwa yang disebut Mbah Priyo itu menurut saya tidak tepat disebut Mbah Priyo. Beliau ini Allahumma beliau ini tidak pernah tinggal di Priyo kan. Beliau ini adalah pelaut yang kerja di kapal milik sahabat kakeknya Habib Muhammad Al-Haddad ini, kemudian wafat di tengah laut lalu dimakamkan di Pondok Dayung. Di Pondok Dayung kemudian dipindah ke Dobo ya, dari Dobo pindah ke Semper. Artinya beliau tidak pernah tinggal di Tanjung Priok lalu disebut Mbah Priok. Menurut hemat saya tidak tepat, tapi mungkin hal lain. Hanya saja glorifikasi, peninggian tokoh yang tidak pernah hidup di Batavia atau di Jakarta secara khusus lalu dikatakan sebagai paku emasnya Jakarta, ini analisa saya jangan-jangan ingin atau ada upaya sistematis pelan-pelan menghilangkan tokoh-tokoh besar Jakarta, misalkan penyerahan Jakarta atau para pendahulunya. Ini analisa saya sebagai jurnalis. Kalau menurut Babe, analisanya sebagai orang Betawi bagaimana? Kalau menurut saya begini, saya juga kan baru tahu-tahu aja berbagai masalah. Ini mohon maaf Iya, ya, iya. yang sangat ekstrim sekali mengatakan bisa meragukan neraka apa Iya. itu kan, ini apa-apaan kan gitu. Timbul lagi Paku Emas Jakarta itu adalah makam yang di Priok itu, Iya. Mbak Priok. Ini kan saya udah nggak yakin sama sekali. Iya. Kemudian dulu saya pernah mencoba sebagai sunatural saya, Iya. ya kan saya coba, saya telisik gitu dengan seksama dan beberapa hari itu tidak ada kuburan di situ gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, Nggak nggak ada kuburan. Sampai dulu kalau nggak salah saya juga pernah ngomong sama Gus Iya. Ali kan,
ayolah kita nekat. Iya, saya ingat itu. Sebelum rame-rame ini ya. Sebelum rame-rame ini, tapi pasca kerusuhan kalau nggak salah. Iya. 2010 ke atas lah, 2011-an lah kalau nggak salah ya. Nah. Saya bilang, ayo ya nekat aja saya. Kalau emang saya tidak benar, saya di penjara, saya siap. Kan rencana seperti itu. Iya. Gitu. Cuman saya nggak berani. Nah, nggak berani. beda masanya. Saya mengkritik aja menggunakan buku sudah mau dikarungin, apalagi kita ke sono gitu kan. Ya soalnya saya sangat terpancing gitu. Artinya terpancing, saya orang Betawi, belum pernah dengar seperti itu. Kedua, makanya saya jalankan Riyadhah itu, bagaimana saya telisik itu. Kan kebetulan waktu itu kita sering keliling tuh dengan Kiai Kondang lah itu, Kiai Syarif tuh. Mendatang kuburan-kuburan itu kan banyak kejadian juga. Ini kuburan kosong, tadinya nggak ngaku juru kunci, akhirnya ngaku juga. Nah itu, kok sampai sini tuh meledak? Ini yang dulu kita kerjakan kan gitu. Ya memang jujur pemirsa, beliau ini ahli metafisika ya, bisa. Kalau istilah yang lagi tren itu rongsen kuburan, tetapi kita tidak memastikan sebelum ada pembuktian secara empiris. Beliau melihat secara batiniah bahwa makam ini kosong. Mbah Priok lah gampangannya ya pada saat itu. Tetapi untuk pembuktiannya, ayo bongkar. Artinya kalau saya salah, kata beliau, silahkan penjarakan saya. Tapi kalau tidak, bagaimana kelanjutannya? Kan seperti itu. Jadi memang ilmu-ilmu metafisika untuk mendetek sesuatu yang tak tampak secara umum itu bisa. Hanya saja memang pembuktiannya harus secara empiris. Satu diantaranya adalah bongkar, kan gitu. Artinya gentle beliau. Kalau leluhur itu kan kita harus berani. Artinya berani, kita harus menentukan ini kebenaran, kita luruskan gitu. Betul. Disitulah saya timbul berani seperti itu. Bukan saya memamerkan diri saya punya kalian senopura, bukan, sama sekali tidak ada. Ilmuwan itu nggak ada bagi saya, cuma kecil apalah gitu loh. Tapi dorongan rasa tanggung jawab seorang Betawi itu kok bisa nih paku emasnya ketipa nama di Tanjung Priok itu. Gitu. Ya bukan sok berani, tapi tanggung jawab moral terhadap leluhur. Gitu ya. Nah. Kalau menurut Babe sendiri, pakunya Jakarta itu siapa? Kalau menurut saya Pangeran Jakarta dari dulu Pangeran Jakarta. Nah, pikir-pikir ya juga ya. Iya, Pangeran Jakarta. Namanya aja Jakarta. Nah, itu. Namanya aja Jakarta, otomatis nama yang disematkan untuk wilayah Jakarta adalah dari Pangeran Jakarta. Artinya inilah sebenarnya kalau mau dikatakan sebagai paku bumi. Kendati orang Jakarta sendiri belum pernah dengar saya atau orang Betawi secara khusus mengatakan bahwa Pangeran Jakarta adalah paku emasnya Jakarta. Orang Betawi tidak seperti itu. Seperti itu ya. Orang Betawi tidak pernah membanggakan leluhurnya. Enggak ya. Tidak pernah menurut saya. Iya. Artinya dalam lingkungan saya, dalam lingkungan di Bangka, belum pernah saya mendengar membanggakan leluhurnya. Gitu, belum pernah. Gitu. Hanya kita saling menghormati betul. Oh, ini anak kiai ini kan gitu. Anak kiai gitu. Itu udah budaya seperti itu. Jadi menghormati karena keilmuan, bukan karena kesukuan atau ketenaran, bukan ya. Tapi kalau dia orang berilmu, orang Betawi pasti hormat. Iya. Sama kayak orang Madura tuh, Ben. Jangan-jangan Betawi itu dari Madura, jangan. Iya, orang Madura yang ke Betawi maksudnya. Baik. Dengan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, banyak yang sudah terbuka. Mungkin ada pesan bagi saudara-saudara kita yang asli Betawi ataupun yang seperti saya mencari kehidupan di Betawi. Mungkin ada pesan? Baik, pada pemirsa sahabat semua di mana saja berada, tentang adanya yang semarak terus tentang makam paku bumi yang disebut adalah makam Mbah Priok. Ini jelas-jelas menurut saya ada sesuatu yang kurang beres. Tapi mungkin kita orang-orang Betawi bagaimanapun tetap kita tidak mau mengakui hal seperti itu. Tentunya saya sendiri. Ya, terserah semua orang Betawi kalau bersatu. Nah, silakan apa yang perlu disampaikan atau apa silakan dikomentarkan. Terima kasih. Ayas, itu untuk saudara Betawi. Gimana kalau pesan Babe sebagai anak Betawi terhadap sidul anak Betawi? Kalau sidul anak Betawi, ini saya juga baru dengar nih. Kalau sidul itu sebenarnya bukan orang Betawi. Bukan film. Nah, itu kan, tapi menggambarkan orang Betawi. Penggambaran sidul itu sangat luar biasa. Dia bisa menggambarkan bagaimana kehidupan Betawi dari kecil. Gitu. Itu betul-betul memancing warga Betawi itu betul-betul
merasakan, oh iya gue juga pernah pakai gini. Emang kayak gitu ya? Nah, iya, itu. Gambaran seperti itu ya, sama sangat luar almarhum biasa. Bang Ben ya. Nah, itu sangat luar biasa tuh. Makanya dulu itu apa namanya? Ratingnya terus naik terus sampai bikin film kan, dari sinetron sampai film terus sampai yang terakhir itu kan kita tunggu-tunggu terus tuh. Sampai akhirnya pemerannya Sidul jadi wakil gubernur DKI. Itu. Maka itu kasih pesan be, nyok. Ya warga Betawi, bagaimanapun beliau adalah pemilihan kita juga. Mari kita sama-sama dukung semaksimal mungkin untuk Jakarta. Mantap. Dan Bang Dul, nih ayah kan tinggalnya di Betawi ya. Nanti dibisikin aja deh, itu makam-makam yang nggak beres-beresin deh Bang Dul. Nah, tapi juga tentu sama Pak Gubernur ya, Pak Pramono Anung. Intinya Babe dan para pemirsa sekalian, kami sebagai warga Indonesia yang memiliki ibu kotanya ada di Jakarta, ya Jakarta juga disebut dengan Betawi, tentu berharap hal-hal yang tidak semestinya ada, tidak semestinya disampaikan, mesti diluruskan. Ini tentu tanggung jawab kita bersama. Namun agar lebih indah menurut hemat saya ada keterlibatan dari pemerintah. Kalau orang Betawi kemudian yang peduli sejarah berbuat, khawatirnya ada benturan. Tapi kalau pemerintah yang memandu sesuai dengan data, kumpulkan tokoh-tokoh Betawi, sejarawan Betawi seperti Bang J.J. Rizal dan yang lainnya, wah mungkin akan menghasilkan sesuatu yang lebih indah dan Betawi kagak ada matinya. Baik. Terima kasih. Terima kasih para pemirsa. Salam hormat buat semuanya. Semoga bermanfaat. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.